Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nando Oktaviandi, mahasiswa Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya sebagai salah satu syarat untuk mengajukan mengikuti seminar proposal. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya dengan judul klasifikasi komentar cyberbullying pada media sosial Instagram menggunakan algoritma supervector machine. Adapun pembahasan yang akan saya bahas di sini, pertama adalah latar belakang, kedua identifikasi masalah, ketiga rumusan masalah, keempat batasan masalah, kelima tujuan penelitian, keenam metodologi penelitian. Untuk yang pertama, kita akan masuk kepada latar belakang. Penetrasi penggunaan internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia survei dilakukan pada tahun 2019 dari total populasi penduduk Indonesia sekitar 264,16 juta jiwa. Sebanyak 64,8%-nya adalah pengguna internet atau sebesar 171,17 juta jiwa, dan sekitar 35,2% merupakan bukan pengguna internet. Di sini kita dapat melihat bahwa pengguna internet di Indonesia melebihi dari separuh jiwa penduduk Indonesia. Dari survei tahun 2019 yang dilakukan APJII mengatakan alasan utama masyarakat mengakses internet adalah sebagai komunikasi melalui lewat pesan, yaitu mendapatkan persentase sebesar 25%, diikuti oleh sosial media sebesar 19%, dan seterusnya mencari informasi pekerjaan sebesar 20%, dan lain sebagainya. Dan sini kita melihat bahwa sosial media merupakan salah satu aspek yang menjadi alasan untuk masyarakat untuk mengakses internet. Lalu sosial media apa saja yang paling banyak diakses oleh masyarakat? Di sini dari hasil survei, Facebook menempati peringkat pertama dengan 51%, diikuti oleh Instagram sebesar 18%, diikuti oleh YouTube sebesar 15%. Di sini sangat terlihat bahwa setelah Facebook, Instagram merupakan salah satu sosial media yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Instagram didirikan pada tanggal 6 Oktober tahun 2010, didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, dan diakuisisi oleh Facebook pada tanggal 9 April tahun 2012. Instagram adalah salah satu aplikasi media sosial berbagi foto dan video dalam bentuk postingan. Instagram juga menyediakan fitur berkomunikasi dengan pengguna lain dengan cara menggunakan fitur like, comment, dan direct message. Selanjutnya, dari penggunaan sosial media, tentunya masyarakat pernah mengalami yang namanya pembulian. Survei yang dilakukan APJII tahun 2019 didapatkan bahwa sekitar 49% masyarakat Indonesia yang menggunakan sosial media pernah merasakan dibully melalui sosial media. Dan sekitar 47,2% tidak pernah dibully, dan sekitar 3,8% tidak tahu atau tidak menjawab. Di sini kita dapat melihat bahwa sosial media dapat memberikan efek kejahatan yang tinggi di dalam masyarakat. Di Indonesia, kejahatan dalam sosial media sudah diatur dalam Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, pasal 27 ayat 3 yang berisi tentang penyebaran nama baik dan penghinaan. Selanjutnya adalah kasus bully yang terjadi pada Instagram. Selebriti Korea Selatan, Sulli, ditemukan meninggal pada tanggal 14 Oktober tahun 2019. Kepolisian mengatakan Sulli mendapatkan depresi berat. Depresi berat yang ini didapatkan dari efek dari kejahatan bullying yang didapatkannya dari sosial media. Tidak hanya artis-artis luar negeri, artis Indonesia juga pernah mendapatkan bullying seperti Eric Colim, Aurelia Hermansyah, dan public figure lainnya. Selanjutnya, klasifikasi. Klasifikasi berasal dari kata Latin klasis atau proses pengelompokan. Artinya, pengumpulan benda atau entitas yang sama serta memisahkan benda atau entitas yang tidak sama. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan klasifikasi komentar di Instagram apakah komentar tersebut bullying atau tidak bullying. Algoritma yang penulis pakai di sini adalah algoritma supervector machine. Algoritma supervector machine adalah metode supervised learning yang menganalisa data dan mengenali pola-pola yang digunakan untuk klasifikasi. Penelitian yang dilakukan oleh Luciana
Collis Sodin dan Perdana pada tahun 2018, menggunakan algoritma supervector machine mendapatkan nilai akurasi terbaik sebesar 90%, precision 94,44%, recall 85%, dan F-measure 89,47% dengan menggunakan 400 data. Identifikasi masalah. Di sini ada 2 poin yang penulis tekankan, yaitu komentar bullying pada media sosial terutama Instagram dapat menimbulkan efek perubahan mental dalam diri sendiri maupun perubahan dalam bersosialisasi. Selanjutnya dibutuhkan sebuah model pembelajaran untuk mengklasifikasikan komentar untuk mendeteksi apakah komentar tersebut berbau bully atau tidak. Rumusan masalah, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka mendapatkan rumusan masalah itu bagaimana melakukan klasifikasi komentar bullying pada media sosial Instagram menggunakan algoritma supervector machine. Batasan masalah. Di sini ada 2 poin yang ditekankan. Pertama adalah dataset yang digunakan merupakan komentar berbahasa Indonesia dalam unggahan foto dari beberapa akun Instagram public figure di Indonesia. Kedua, hasil dari penelitian ini adalah berupa nilai akurasi dari model machine learning yang telah dilatih menggunakan algoritma supervector machine. Adapun tujuan penelitian adalah untuk melakukan klasifikasi komentar bullying pada media sosial Instagram menggunakan algoritma supervector machine. Selanjutnya kita akan membahas metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan sebuah proses atau tahapan-tahapan dalam melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian merupakan sebuah pedoman dalam mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Dalam menjalankan tahapan-tahapan metode penelitian ini akan digunakan bahasa pemrograman bahasa Python. Adapun tahapan metode penelitian yang penulis rangkum adalah, pertama adalah tahapan pengumpulan data. Kedua adalah processing data. Ketiga adalah pembobotan kata. Yang keempat, klasifikasi data. Kelima, validasi data. Yang keenam, evaluasi kinerja dan hasil klasifikasi. Tahapan pertama adalah pengumpulan data. Data diambil dari komentar Instagram secara luring. Di sini penulis menetapkan ada 10 akun untuk mendapatkan data komentar tersebut. Dari 10 akun tersebut didapatkan jumlah data komentar set sebesar 1119 data. Tahapan selanjutnya dalam pengumpulan data adalah pelabelan. Pelabelan data dilakukan secara manual dengan memperhatikan beberapa kaidah kata yang tergolong dalam kata positif dan kata negatif. Adapun yang tergolong dalam kata-kata positif dan kata negatif sebagai berikut. Kata positif seperti cekatan, sesuai, indah, wibawa, sabar, berani, suci, teliti, unggul, pesona, dan lain-lain. Kata negatif terdapat abnormal, aneh, bodoh, gila, khianat, pengecut, banci, buruk, jelek, dan munafik, serta kata-kata lainnya. Adapun contoh kalimat yang berbau bullying adalah seperti ini. Aduh, hanya pintar bicara doang ternyata. Adapun kalimat tidak bullying itu, auranya bak supermodel. Di balik caci maki dan kegagalan ada hikmah. Cayo. Adapun tahapan dari pengumpulan data selanjutnya adalah studi literatur. Studi literatur ini didapatkan dari jurnal dan buku. Gunanya adalah untuk memahami konsep penelitian yang akan dijalankan. Selanjutnya, analisis kebutuhan data. Analisis kebutuhan data di sini akan penulis bagi menjadi 2, yaitu kata berbau bully dan tidak bully. Selanjutnya adalah pre-processing data. Yang pertama, kita akan melakukan cleaning. Cleaning merupakan suatu proses pembersihan dokumen dari beberapa kata, seperti pembersihan karakter simbol, angka, link, URL, hashtag, mention, dan lain-lain. Dan ini merupakan contoh dari cleaning. Selanjutnya adalah scaffolding. Scaffolding adalah mengkonversi keseluruhan teks menjadi bentuk standar. Contohnya seperti ini. Gak ada akhlak, itu seperti huruf besar semua menjadi gak ada akhlak menjadi huruf kecil. Selanjutnya adalah tokenization. Tokenization adalah tugas pemotongan urutan karakter dan sebuah set dokumen yang diberikan menjadi potongan-potongan kata atau karakter seperti yang terlihat pada contoh. Selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi merupakan proses yang digunakan untuk mengubah kata-kata yang tidak baku menjadi kata baku seperti yang terlihat pada contoh. Selanjutnya adalah tahap filtering. Tahap filtering ini merupakan kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna, sehingga tidak mungkin akan mempengaruhi, seperti yang terdapat pada contoh.
Tahap terakhir dalam pre-processing data adalah stemming. Stemming merupakan proses pencari kata dasar untuk memperkecil jumlah indeks yang berbeda dari suatu dokumen, dan juga untuk mengelompokkan kata yang memiliki kata dasar dan arti yang sama seperti yang terdapat pada contoh. Tahap selanjutnya dalam metodologi penelitian adalah pembobotan kata. Di sini penulis menggunakan teknik TF-IDF dalam pembobotannya. Rumus TF-IDF dapat dilihat dari dua persamaan. Persamaan pertama, di mana TF adalah term frekuensi yang menyatakan berapa banyak jumlah suatu term dalam sebuah dokumen. Persamaan kedua, di mana N merupakan jumlah banyak dokumen. Karena terkadang suatu term muncul di beberapa dokumen, sehingga proses pencarian term unik akan terganggu. Selanjutnya dalam metodologi penelitian adalah klasifikasi data. Dalam klasifikasi data, penulis menggunakan algoritma supervector machine. Algoritma supervector machine merupakan metode supervector learning yang menganalisa data dan mengenali pola-pola yang digunakan untuk mengklasifikasi. Berikut merupakan cara kerja dari SVM. Dari data yang kita miliki, ada 3 hal yang harus ditentukan dalam SVM. Yang pertama adalah supervector, yang kedua hyperplane, dan ketiga adalah margin. Supervector adalah dua data memiliki jarak terdekat yang berasal dari kelas atau kelompok yang berbeda. Dua data ini yang akan dijadikan supervector. Hyperplane adalah garis pembatas antar supervector. Selanjutnya, margin adalah jarak antara supervector dengan hyperplane. Dengan catatan, margin harus maksimum untuk dapat mengantisipasi misalnya data yang mirip dengan kelas lain. Selanjutnya dalam metode penelitian adalah validasi data. Metode yang penulis gunakan adalah metode Calvert Cross Validation untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu sistem. Pengujian ini dilakukan dengan melakukan pembagian dataset sebanyak K, yang nantinya setiap K akan dibagi tugasnya menjadi data latih dan data uji. Berikut merupakan ilustrasi sederhana dari Calvert Cross Validation. Semakin banyak data yang dilatih, maka menjadikan sistem atau algoritma kita akan semakin menjadi pintar. Selanjutnya dalam metode penelitian adalah evaluasi kinerja. Kriteria yang penulis terapkan di sini ada 4 kriteria. Yang pertama adalah akurasi, presisi, recall, dan F-measure. Berikut merupakan rumus-rumus dari kriteria tersebut. Demikianlah yang dapat penulis paparkan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan penyampaian dan penyesalahan kata, penulis mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.